Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia-setialah, setia sampai mati. Terima kasih Bapa di surga, karena Engkau berkenan menambah satu hari lagi di usia kami pada pagi hari ini, dan Engkau mengingatkan kami untuk terus mengucap syukur atas apa yang telah Engkau berikan dan lakukan di dalam hidup ini pada hari ini. Kami mengakui apapun yang kami lalui sepanjang hari ini, Engkau Tuhan tetap menyertai kami. Kami sungguh bersyukur sebab menyembah Engkau sebagai Tuhan yang Maha Kuasa di dalam hidup ini. Berkati sanak saudara kami, serta semua umat Tuhan dimanapun mereka berada pada hari ini, agar kami semua senantiasa sehat dan selamat menikmati kelanjutan kehidupan kami bersama-sama pada hari ini. Ampunilah kami ya Tuhan dari segala dosa dan kelemahan kami, yang telah kami lakukan yang menyakiti hati-Mu dan yang telah mendukakan Roh Kudus-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam kuasa darah Tuhan Yesus kami dikuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini ya Bapa. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam pembacaan firman Tuhan kepada semua umat Tuhan dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Doa kami agar semua senantiasa sehat dan selamat di dalam pemagaran dan perlindungan Tuhan kita yang Maha Kuasa. Mari jemaat Tuhan kita membaca firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37. Mazmur pasal yang ke-89 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-37, demikianlah firman Tuhan. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekalipun aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan taktanya seperti matahari di depan mataku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah tema, Tuhan setia pada janjinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu setia kepada janjinya. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita setia dengan janji kita kepadanya? Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9, Nabi Musa mendorong umat Israel supaya mereka tidak meragukan perjanjian Tuhan kepada mereka. Sebab Tuhan mereka adalah Tuhan yang setia,
memegang janjinya dan melakukannya kepada mereka. Tuhan akan melakukan dan menggenapinya seperti yang Tuhan telah janjikan kepada mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga di dalam ayat yang telah kita baca pada pagi hari ini, Tuhan berkata kepada Raja Daud bahwa ia tidak akan melanggar perjanjiannya dan apa yang keluar dari bibirnya tidak akan diubahnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat beberapa perkara mengapa Tuhan setia di dalam perjanjiannya kepada kita sebagai umatnya. Yang pertama, karena Tuhan itu adalah setia dan tidak berubah. Dalam renungan hari ini, kita dapat melihat kemampuan Tuhan serta kesetiaannya untuk menggenapi janjinya kepada umat manusia. Artinya, ketika sebuah janji dibuat dan diucapkan, kemampuan untuk menggenapinya adalah perkara yang sangat penting, bukan pada janjinya, tetapi pada penggenapannya. Banyak manusia yang dapat berjanji, tetapi tidak mampu menggenapinya. Tuhan telah berjanji kepada keluarga Raja Daud bahwa Dia akan menggenapi apa yang sudah diucapkan, yang keluar dari bibirnya kepada keturunannya. Tuhan telah berjanji kepada kita dan Tuhan tidak pernah mengingkar janjinya. Kalau kita membaca dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-10 ayat yang ke-23 berkata, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini mendorong kita sebagai umat Tuhan pada saat ini, agar kita berpegang teguh kepada janji kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang telah berjanji kepada kita begitu setia melakukan apa yang Ia telah janjikan sebagai hak dan milik kita. Mungkin kita telah berjanji kepada Tuhan di dalam hati kita lebih dalam, sekalipun manusia tidak mengetahuinya. Tetapi Tuhan lebih mengetahui apa yang kita telah janjikan di dalam hidup ini kepada Tuhan saat kita mendapat berkat pertolongan Tuhan di dalam hidup ini. Apakah kita pernah berjanji kepada Tuhan di dalam hati kita dan setia melakukannya kepadanya? Lalu yang kedua, sebab Tuhan bersumpah demi kekudusannya. Dalam ayat yang ke-36 berkata, sekalipun aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Tuhan menyatakan kekudusannya adalah inti dari keberadaannya kepada kita. Apapun yang Ia lakukan, Ia melakukannya dengan kasih dan kuasa serta kekudusannya. Mengapa? Agar Tuhan dipercayai di dalam segala perkara di dalam hidup kita sebagai umat manusia. Sebab cintanya adalah cinta yang kudus dan rahmatnya adalah rahmat yang kudus. Bahkan kemarahannya juga adalah kemarahan yang kudus dan murkanya pun adalah murka yang kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memang secara manusia perkara ini sulit difahami oleh manusia. Seperti kita sulit memahami pribadi Tuhan itu secara utuh. Oleh karena itu, kita harus mengimani apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan di dalam kekudusannya bagi kita sebagai umat yang percaya kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kekudusan yang ada pada Tuhan, Ia tidak dapat merubahkan apa yang Ia telah janjikan kepada kita. Kalau kita tidak setia, Ia tetap setia. Sebab Ia tidak dapat bertentangan dengan dirinya sendiri. Namun sekalipun kita kurang setia menaati kehendak-Nya, Dia akan tetap setia menepatinya seluruh janjinya bagi kita. Sebab
dia tidak dapat menyangkal perkataannya sendiri. Nah, kalau kita membaca di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-13 berkata, jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan kita sampai pada saat ini tetap dituntut oleh Tuhan, karena begitu banyak yang telah berjanji kepadanya, tetapi tidak setia melakukannya. Tuhan memberi nasihat kepada kita di dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang kelima ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat berkata, kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, nazar adalah janji seseorang dengan sukarela kepada Tuhan untuk melakukan atau menyerahkan sesuatu yang menjadi miliknya kepada Tuhan, baik kehidupannya atau hartanya untuk Tuhan. Nazar yang merupakan janji yang mengikat seseorang yang harus dilunasi secepat mungkin kepada Tuhan, sebab Tuhan tidak mau kita berdosa kepadanya oleh karena nazar yang telah kita ikrarkan kepadanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa, yang tidak henti-hentinya membentuk dan meluruskan pikiran dan hati kami, agar kami sadar tentang kasih-Mu yang tidak pernah dibatasi kepada setiap pribadi kami. Sekalipun kami tidak layak di hadapan-Mu, namun Engkau tetap setia, menggenapi apa yang telah Engkau janjikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk anak yatim piatu, ibu tunggal dan duda, serta orang yang mengalami berbagai kesulitan di dalam kehidupan mereka pada saat ini, agar mereka diberi kekuatan iman serta pengharapan pada saat mereka putus asa. Engkau adalah Tuhan yang memperdulikan serta memberkati mereka dengan pengertian tentang pemeliharaan-Mu kepada mereka pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga atas pemeliharaan-Mu bagi kami dari hari ke hari. Kami juga berdoa untuk keselamatan dan keamanan dunia yang kami diami pada saat ini. Sekalipun kami makin hari makin menghadapi keadaan yang tidak menjaminkan keselamatan bagi kami, kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib dari segala malapetaka yang menimpa hidup ini, baik dari bencana alam, baik dari akibat peperangan, maupun akibat dari berbagai penyakit. Kami percaya oleh kuasa-Mu yang ajaib, kami mendapat perlindungan bagi tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Bapa di surga, kuatkan iman seisi keluarga kami sebagai umat-Mu. Berilah kami kekuatan dan kuasa, agar kami tidak merasa gelisah, agar kami tetap percaya kepadamu, sebab Engkau adalah sumber segalanya bagi kami di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap umat-Mu yang setia, memberkati keperluan di dalam pelayanan-Mu, baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik secara gereja. Tuhan, Engkau curahkan berkat-Mu di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang masih berada di dalam kekhawatiran, Tuhan, Engkau pertetapkan iman mereka. Terima kasih karena Engkau memberi perlindungan bagi kami sepanjang hari ini, serta mendengar seruan doa kami dan memberi jawaban sesuai dengan kuasa dan kasih-Mu. Dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon semuanya ini ya Bapa. Amin.